nomor 65. Al-arifuna idza busitu akhwafa minhum ay aktsara khaufan min anfusihim idza ubidu. Sudah ketemu? Dalam kurung al-arifuna idza busitu. Ya. Pas pocokan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idza busitu akhwafa minhum ay aktsara khaufan min anfusihim idza qubidu. Al-arifuna utawi wong kang ahli ma'rifat. Al-arifuna utawi wong kang ahli ma'rifat iku idza busitu arikalane tin cembarake sapa arifun. Iku idza busitu arikalane tin cembarake sapa al-arifun digawe bungah. Bismillahirrahmanirrahim. Jabe syarat idza akhwafa mongko luwi khawatir sapa ngarifun. Minhum akhwafa luwi khawatir minhum saking ngarifun. Aksara tegese luwi akeh. Opone khaufan khawatire. Khawatir min anfusim sing piro-piro awak dewene ngarifun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kubitu arikalane den rupakake sapa ngarifun. Idza kubitu arikalane den rupakake sapa ngarifun digawe susah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qubitu arikalane den rupakake sapa arifun. Jadi begini ya. Al-arifuna idza busitu akhwafa minhum ay aktsara khaufan min anfusihim idza qubitu. Orang-orang ahli ma'rifat itu ketika diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dimudahkan ekonominya, ya, dimudahkan di dalam bermasyarakat, pokoknya dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu problem dalam kehidupannya, pokoknya mulus lancar. Maka orang-orang ahli ma'rifat itu cemas, khawatir dengan dirinya. Ya. Berbeda dengan model-model orang seperti saya. Ya. Lagi senang ya boro-boro, punya rasa cemas, khawatir. Tidak pernah berpikir ini Allah berikan rezeki yang banyak supaya apa ya? Jangan-jangan supaya aku lalai kepada Allah. Mungkin ini cara Allah membuat aku lebih lalai kepada Allah. Tidak pernah berpikir begitu. Jangan-jangan ini istitrot mengeluh dari Allah, lulon. Ya, lagi dikasih umpan biar kenyang dulu. Ya tambah lupa kepada Allah, nggak pernah mikir kayak gitu. Ya, kalau orang-orang model seperti saya. Kalau orang-orang ahli marifat diberikan nikmat yang banyak maka khawatir, cemas. Takut kalau itu takut kalau itu umpan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibandingkan ketika mereka itu diberikan kesulitan, diberikan kesusahan. Jadi kecemasan orang-orang ahli marifat itu jauh lebih banyak saat gembira dibandingkan saat susah. Beda ya sama saya, nggak tahu Mas Hafid. Ya. Ya. Kalau saya lagi kurang duit sumpuk banget. Ya. Ya. Orang-orang ahli marifat tidak begitu. Ya. Justru kalau lagi duitnya banyak, mikirnya aneh-aneh. Aduh ya Allah, jangan-jangan ntar aku nggak bisa bersyukur. Jangan-jangan ini duit banyak pada buat ongkos kemaksiatan. Jangan-jangan duit banyak ini pala justru nanti membuat aku jadi sombong. Jangan-jangan ini duit banyak pala justru aku selewengkan. Mikirnya begitu. Ya. Kalau orang ahli wa dzalika uti mengkono khauf iku limula masatil basti
iku limulama iku mulaamah ayah iku limulaama satil basti krono kanggo mantesi kebungahan iku limulaama satil basti krono kanggo mantesi kebungahan li hawa angfusihi maring piro-piro kekarepane piro-piro nafsune arifin. Kekhawatirannya itu karena apa? Karena yang namanya kegembiraan, yang namanya rezeki banyak itu bisa berpotensi akan menuruti nafsunya. Ya. Orang kalau jabatannya tinggi bisa berpotensi ego. Orang kalau diberi kepintaran yang tinggi, ilmu banyak juga berpotensi egois. Ya, nggak mau mendengarkan nasihat orang lain. Orang kalau diberi rezeki banyak, duit banyak, harta banyak juga berpotensi akan mengikuti nafsu. Itu sebabnya orang-orang ahli ma'rifat ngerasa cemas. Ya. Rasa cemas. Faya khofuna mongko podo khawatir sopa arifun. Faya khofuna mongko podo khawatir sopa arifun. Ina izin arikalane ida busitu. Ina izin arikalane ida busitu. Khawatir minal wukungi saking tumibo. Minal wukuli saking tumibo fi main dalam perkara silema tadmu kang ngajak apa ma itadmu kang ngajak. Bismillahirrahmanirrahim. Silema tadmu kang ngajak. Bismillahirrahmanirrahim. Silema tadmu kang ngajak. Opo sopo arif ngajak ilahi maring ma tadmu kang ngajak sopo arif ilahi maring ma bayani ma tadmu minat tahaddusi nyatane cerita-cerita bayani ma tadmu minat tahaddusi nyatane cerita-cerita bil awali kelan piro-piro tingkah wal karomati lan cerita-cerita kelawan piro-piro karomah kemuliaan wal karomati lan cerita-cerita kelawan piro-piro karomah atau kemuliaan wa khairiha lan liyane ahwalan karomah. Orang-orang ahli ma'rifat itu ketika diberikan kegembiraan maka mereka khawatir apa? Khawatir terjerumus pada apa-apa yang bisa membuatnya dia bercerita-cerita tentang keadaannya dirinya sendiri. Takut jerumus pada apa-apa yang berpotensi membuat dia cerita tentang karomahnya, tentang kemuliaannya dan lain-lain. Waduh, alhamdulillah aku berkait sholat duha rajin ya alhamdulillah, itu orang pernah kekurangan. Nah ini kan bercerita tentang keadaan, bercerita tentang kemuliaan. Alhamdulillah berkah iki alhamdulillah urusannya aku gampang banget. Ini cerita tentang kemuliaan. Jadi ketika diberikan kemudahan, ketika diberikan kegembiraan, maka yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan oleh orang-orang ahli marifat di antaranya adalah takut akan menceritakan tentang keadaannya, takut akan bercerita tentang karomah atau kemuliaannya dan lain-lain. Ya, takut ria. Ya Allah. Beda ya? Beda sama siapa? Ya, model-model kayak saya beda. Saya itu model-model kayak saya dapat apa sedikit langsung cerita. Gitu. Waduh, aku nembe baca ini sekali dua kali aja udah terasa khasiatnya. Ya, ya Allah. Masih kelasnya, soalnya kelasnya baru segitu, ya. Kelasnya masih ibtida, pemula.
ora apa-apa main kelas terus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warubbama kana lan terkadang ono. Warubbama kana lan terkadang ono iku fi dzalika ing dalam kono mengkono tahaddus. Apa atortu tien tolak. Opo atortu tien tolak wal budulan ado saking Allah. Dan terkadangan dengan bercerita-cerita keadaan dirinya, bercerita tentang karomahnya, kemuliaannya, itu bisa membuat amal seseorang tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima, dan bisa membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya ini bahayanya orang-orang yang sudah diberikan kemuliaan tetapi tidak mampu mengendalikan dirinya untuk bercerita kepada orang lain, maka bahayanya adalah bisa tertolak dan bisa justru bukannya dekat dengan Allah tetapi justru akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau bicara penyakit semua berpotensi terkena penyakit ya. Yang pejabat bisa berpotensi kena penyakit menyalahgunakan kekuasaan. Orang alim pun bisa berpotensi terkena penyakit. Kadang-kadang penyakitnya adalah egois, penyakitnya kurang bisa menghargai sesama orang alim. Itu kadang penyakitnya kayak gitu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidon lan hale mali, begitu juga dengan bercerita-cerita mengenai keadaan dirinya, bercerita-cerita tentang kemuliaannya dan lain-lain. Qad yasturu terkadang metu, qad yasturu terkadang metu minhu saking ba'dul arif, minu saking ba'dul arif, kapan oleh mentu fi dzalikal waqti ing dalam mengkono waktu, fi dzalikal waqti ing dalam mengkono waktu, apa sing metu kalamun guneman atau ucapan, apa kalamun guneman utawa ucapan sifate kalamun layaliku kang ora patut, silemada yaliku kang ora patut, apa kalam ora patut bi hadratir rabbi ono ing ngersane pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla moho agung, apa jalaluhu keagungane Rob. Dan terkadangan dengan bercerita-cerita tentang keadaannya, bercerita-cerita tentang kemuliaannya, bercerita-cerita tentang karomahnya. Di saat itu bisa jadi ada kalimat yang keluar yang rasanya tidak pantas, ya, rasanya tidak pantas. Kalimat itu keluar dari seorang yang ahli ma'rifat atau seorang alim. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Allah itu enggak pantas, ya, orang itu ngomong begitu, ya. Seperti tadi menceritakan tentang apa-apa yang terjadi dengan dirinya berkaitan dengan masalah kemuliaan, merasa dicintai oleh Allah, merasa lebih dekat dengan Allah, merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita tentang kemuliaan semuanya. Merasa dirinya disayang oleh Allah, merasa dirinya diperhatikan oleh Allah, merasa dirinya gampang diijabah oleh Allah doanya. Ini semua adalah bercerita tentang karomah yang ini tidak pantas diucapkan atau tidak pantas kata ini keluar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hina idzilan arikalane iki rubbama kana fi dzalika atartu. Wa hina idzinan ing dalam arikalane iki rubbama kana fi dzalika atartu. Ya ta'akadu dadi kukuh
Bismillahirrahmanirrahim. Yata'akadu dadi kuku alaihi mengatasi ngarifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim ingatase ngarifin. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan oleh dadi kuku fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono baset atau kegembiraan. Fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono baset atau kegembiraan. Apa sing dadi kuku mulazamatul adabi natapi ing tata krama. Apa mulazamatul adabi natapi ing tata krama wa dawamul inqiyadi lan langgenge priyatin. Wa dawamul inqiyadi lan langgenge priyatin. Wal intisari lan langgenge percaya ati. Wal intisari lan tegese percaya ati. Wal intisari lan tegese percaya ati. Karena dengan menceritakan karomah itu terkadang bisa membuat tertolaknya suatu amalan, terkadang bisa membuat dirinya jauh dari Allah, dan terkadang ada kalimat-kalimat yang keluar yang dalam pandangan Allah itu tidak pantas untuk diucapkan bagi seorang yang telah makrifat kepada Allah. Oleh karena itu, bagi orang-orang ahli makrifat itu lebih-lebih ditekankan, ya, lebih-lebih diperhatikan pada saat mereka itu bahagia, gembira, dilapangkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Mereka itu sangat-sangat memperhatikan, menjaga tentang adab, tentang sopan santun kepada Allah. Jangan sampai karena diberi keenakan oleh Allah, lalu tidak menjaga etika kepada Allah, kurang beradab. Ya. Paham ya? Kadang-kadang orang gitu kalau diberi kemudahan oleh Allah, ya kadang-kadang jadi kurang beradab dengan Allah, ngerasa sudah dekat dengan Allah, ya kadang-kadang kurang beretika kepada Allah. Kadang begitu. Makanya ini perlunya kita ngaji tasawuf supaya kita bisa menjaga etika kita, adab kita, sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar sesama manusia tetapi kepada Allah. Jangan sampai kita kepada sesama makhluk menjaga adab, bersikap sopan santun, ramah, tetapi kepada Allah tidak berlaku adab, tidak berlaku sopan. Ya, jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang-orang ahli ma'rifat lebih prihatin, banyak berzikir, banyak merenung, banyak bertafakur ketika diberikan kegembiraan. Enggak duk beda ya. Kalau itu orang ahli ma'rifat, kalau diberi kegembiraan malah sedih rasanya, hati ini kerong-kerong tuh banyak pikiran. Beda sama diberi geleng-geleng. Ya beda, udah beda kelasnya. Udah jalan aja dulu, penting waya ngaji, waya duk ya udahlah. Emang kelasnya baru di situ, ya. Jangan besok ngerasa disindir Mas Abib ya. Aduh, tahu dari siapa ya? Jangan ya. Ya udah, wae pusat, wae kerja, wae ngaji yang penting ya. Emang kelas kita di situ, ya. Udah ya? Kelas kita. Jadi jangan pernah kita membanding-bandingkan kelas kita dengan orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sedikit lagi. Wadzalika uti mengkono yata'akadu alaihim fi dzalika mulamasatul adab. Wadzalika uti mengkono yata'akadu alaihim fi dzalika
Wadzalika uti mengkono yata'akadu alaihim fi dzalika iku amrun perkara sipate amrun ngasirun kang angel. Sipate amrun ngasirun kang angel fi hadzal hali ing dalam ikilah tingkah. Jadi menjaga hati, ya, mengkondisikan hati kita saat kita diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sulit dibandingkan saat sedang susah. Kalau lagi susah mah jangan bentar-bentar istighfar, astagfirullahaladzim. Anak rewel minta jajan nggak bisa disemayanin, astagfirullahaladzim. Anak istri ngomel-ngomel, astagfirullahaladzim. Banyak zikirnya, iya enggak? Banyak zikirnya. Dimarahin sama bos, astagfirullahaladzim, ya Allah, buka-buka sabar. Coba kalau lagi seneng, ayo. Kalau lagi seneng nggak istighfar, itu kalau saya nggak tahu yang lainnya. Ya kalau saya lagi seneng ya musiknya aja bukan sholawatan, ya itu yang sulit. Tapi kalau lagi sedih, muter HP ya yang sholawatan. Alamati anak lagi sedih baru alamati anak solelan solihah. Lagi sedih. Kalau lagi seneng ya beda musiknya. Itu modelnya orang-orang seperti saya, ya. Jadi ya biarlah memang keadaan kita, makom kita, kelas kita baru di situ. Saya tidak bermaksud menyindir Mas Habib, ya, tapi saya cuma ingin menyampaikan ya hiburan ya hiburan, tapi jangan lupa dengan kewajiban kita, ya. Ini barangkali bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kelihatannya saya lagi agak cair nih mikirnya, kadang-kadang suntuk ada wayai. Jadi tadi pada saya suntuk, aduh ini kok agak susah ya. Makanya tadi kadang sebentar-bentar pikir, ya Allah, lebih concern. Bukan ngantuk Mas Habib, saya diam itu bukan ngantuk, tapi antara mikir dengan pikir, memikirkan kalimat ini, bagaimana menerjemahkan secara umum supaya gampang dipahami. Ya, ini barangkali yang saya sampaikan.